sang utusan pembawa rahmat cahaya penuntun. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau lahir di kota Mekah yang mulia, tempat orang-orang berhaji sejak dulu. Beliau membawa pesan yang tak lekang oleh waktu tentang kedamaian sejati dan berserah diri sepenuhnya. Pesan dari Tuhan ini untuk jadi panduan bagi semua manusia. Seluruh hidup beliau jadi contoh yang sempurna dan terang benderang buat kita. Orang Islam di seluruh dunia berusaha ikut ajaran sucinya setiap hari. Beliau sangat disayangi dan dicintai oleh banyak sekali orang yang percaya. Beliau selalu baik hati dan penuh kasih sayang kepada semua orang yang ditemuinya. Sifat beliau seperti cahaya harapan di zaman yang gelap. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya, bahkan jauh sebelum jadi nabi. Inti pesan beliau adalah Tuhan itu Esa, atau disebut Tauhid. Islam, agama yang beliau bawa, artinya berserah diri dengan damai kepada Allah, Tuhan yang satu. Al-Quran itu kitab suci, yang diturunkan kepada beliau kata per kata. Ajaran beliau memberi panduan lengkap untuk semua urusan hidup manusia. Beliau mengajak orang-orang untuk tidak lagi menyembah patung, tapi menyembah Tuhan yang sebenarnya, Sang Pencipta. Ajakan ini adalah pesan yang sangat baru dan mengubah keadaan masyarakat waktu itu. Beliau menghadapi banyak kesulitan, tapi tetap kuat menjalankan tugas mulianya. Tujuan satu-satunya beliau adalah menuntun manusia ke jalan yang benar dan terang selamanya. Beliau sabar waktu susah dan bersyukur waktu senang. Jalan hidup beliau penuh dengan pengabdian yang kuat pada panggilan Tuhan. Peran beliau dalam agama Islam yang indah ini sangatlah penting. Beliau dihormati sebagai Rasulullah, utusan Allah yang dipilih. Orang Islam percaya kepada semua nabi sebelum beliau dengan sangat hormat. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa pesan dari Tuhan yang terakhir dan paling lengkap. Mengikuti sunnah beliau, yaitu cara hidup dan ajaran beliau yang penuh berkah, itu penting sekali dalam ajaran Islam. Beliau jadi contoh manusia paling sempurna buat orang-orang yang percaya. Kisah hidup beliau itu sumber petunjuk dan inspirasi yang dalam banget dan gak ada habisnya. Kita percaya beliau akan memberi pertolongan untuk umatnya di hari kiamat nanti. Kedudukan beliau sangat tinggi, sebuah rahmat yang dikirim Tuhan untuk seluruh alam semesta. Lewat beliau, manusia menerima petunjuk terbaik dari Tuhan. Mengerti kehidupan beliau yang penuh berkah itu penting banget untuk mengerti agama Islam. Sifat beliau itu sempurna, contoh kebaikan dan kelakuan yang mulia. Beliau itu pemimpin yang adil, suami yang penyayang, ayah yang baik, dan teman yang setia. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang, bahkan musuh-musuhnya sendiri. Hidup beliau itu sederhana sekali dan penuh bakti kepada Tuhan. Belajar kisah hidup beliau atau sirah, itu bisa mengubah diri kita jadi lebih baik. Beliau membangun masyarakat yang adil berdasarkan keadilan dan semua orang sama derajatnya. Warisan beliau itu abadi untuk semua orang dan terus memberi cahaya bagi dunia. Beliau mengajarkan kita untuk sayang bukan cuma sama manusia, tapi juga sama hewan dan lingkungan. Tanda dari Sang Pencipta. Pohon itu mematuhi panggilannya. Mukjizat itu tanda-tanda hebat yang datang langsung dari Allah yang kuasa. Mukjizat itu untuk membuktikan kalau nabi-nabi pilihan Allah itu benar. Nabi Muhammad SAW diberi banyak mukjizat seperti itu. Mukjizat ini bukan buat pamer, tapi untuk menguatkan iman orang-orang. Mukjizat ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah dan dukungannya untuk Rasul-Nya. Kejadian-kejadian hebat ini sering dilihat banyak orang, baik teman maupun musuh. Ini jadi bukti yang jelas buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mukjizat yang paling besar dan abadi itu Al-Quran sendiri, keajaiban yang hidup. Tapi, ada juga mukjizat lain yang bisa dilihat langsung, bikin kaget orang yang melihatnya. Setiap mukjizat itu ada pesannya, pelajaran buat orang yang mau mikir. Cerita pohon yang berjalan ini salah satu kejadian yang penting dan gak bisa dilupakan. Cerita ini bikin kita kagum dan makin paham soal kuasa Tuhan. Katanya, Nabi pernah didatangi orang-orang Arab dari padang pasir. Ada dari mereka yang ragu dan minta bukti yang jelas kalau beliau itu Nabi. Mereka mau lihat sesuatu yang aneh, yang gak sesuai hukum alam. Ini permintaan yang biasa diajukan ke nabi-nabi zaman dulu. Coba bayangin padang pasir Arab yang luas banget dan sepi. Di bawah matahari yang terang, orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Suasananya tegang, semua menunggu. Mereka nunggu, apa ya yang akan dilakukan utusan Allah ini? Nabi Muhammad SAW
dengan tenang melihat ke arah pohon yang jauh. Dengan izin dan kuasa Allah, beliau lalu menyuruh pohon itu. "Sini, datang padaku dengan izin Allah," kata beliau dengan suara lembut. Sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang percaya, nonton dengan hati yang kagum banget. Orang-orang yang ragu itu nonton sambil nggak percaya, mungkin juga sambil ngejek dalam hati. Terus pohon yang dipilih itu anehnya mulai bergerak, padahal nggak mungkin menurut hukum alam. Pelan-pelan, ajaib banget, pohon itu kecabut sendiri dari tanah. Pohon itu mulai jalan, kelihatannya aneh tapi juga hebat. Suara akarnya lepas dari tanah kedengeran jelas. Semua yang ada di situ jadi diam, kaget lihatnya. Akarnya nyeret di pasir, ninggalin bekas jalan. Pohon itu jalan di tanah lapang, kayak hidup dan punya pikiran. Pohon itu maju terus sampai pas di depan Nabi Muhammad SAW. Cabang-cabangnya kayak nunduk, tanda hormat dan patuh. Dengan caranya sendiri, pohon itu jadi saksi kalau beliau itu benar-benar Nabi utusan Tuhan. Ini tanda yang jelas banget dan gak bisa dibantah lagi buat semua yang lihat. Buat orang yang hatinya terbuka, imannya jadi makin tumbuh kuat. Alam sendiri dengan kehebatannya patuh firman panggilan utusan Allah. Kuasa Allah sang pencipta kalian jelas dengan sendiri yang luar biasa. Kejadian itu nggak bakal dilum sama orang keseringan baik di situ. Bisikan kebenaran, memahami makna mendalam mukjizat itu. Mukjizat pohon jalan yang hebat ini bukan cuma buat dilihat-lihat aja, bukan buat hiburan atau karena penasaran aja. Ada arti rohani yang dalam dan penting banget di dalamnya. Ini nunjukin kalau semua ciptaan itu patuh sama Allah. Bahkan pohon, benda mati, kalau Allah mau bisa kenal sama penciptanya. Pohon itu juga kenal sama utusannya yang dipilih dan disayang, Nabi Muhammad SAW. Alam semesta ini jadi saksi kebenaran agama Islam. Hukum alam itu sebenarnya hukum yang dibuat Allah. Dan Allah dengan kebijaksanaannya yang gak ada batasnya bisa mengubah hukum itu semau Dia. Kejadian ini nunjukin banget betapa besarnya kuasa Allah yang gak ada batasnya. Mukjizat ini juga nunjukin kedudukan Nabi yang istimewa dan tinggi. Beliau bukan orang biasa, walaupun hidupnya sederhana. Beliau itu utusan Allah yang sangat disayang, dipilih untuk tugas yang besar. Kekuatan hebat atas ciptaan ini dikasih ke beliau sebagai tanda. Ini bukti jelas kalau beliau punya hubungan yang dekat banget sama Tuhan. Mukjizat yang hebat ini bikin iman pengikutnya jadi makin kuat. Ini bikin mereka makin yakin dan makin menghargai tugas beliau. Ini juga jadi bukti yang kuat buat orang-orang yang masih ragu. Kekuasaan beliau bukan bikinan sendiri, tapi didukung dan disetujui sama Tuhan. Tanda-tandanya ada buat semua yang mau melihat. Pohon yang patuh itu jadi teguran halus buat manusia yang sombong. Kalau pohon aja yang gak punya akal kayak manusia bisa kenal dan patuh, kenapa manusia enggak? Manusia kan dikasih akal, pikiran, dan bisa milih sendiri mau ngapain. Mukjizat ini ngajak kita mikir, sudahkah kita berserah diri sama Tuhan? Seluruh alam ini selalu patuh atau Islam sama Allah. Matahari, bulan, bintang, semua ikutin jalannya masing-masing yang sudah diatur. Manusia bisa milih. Tapi jalan menuju kedamaian itu ya dengan berserah diri secara sukarela. Pohon yang jalan tanpa suara itu kayak ceramah hebat tanpa kata-kata. Itu ngasih banyak pelajaran buat hati dan pikiran orang yang lihat. Itu ngajak kita mikirin tentang keteraturan alam semesta ini. Latar belakang sejarah kejadian ini juga penting buat kita tahu. Di Arab zaman dulu, orang sering minta bukti yang bisa dilihat langsung. Mukjizat itu cara biasa buat nabi-nabi buktiin pesan dari Tuhan. Cerita pohon jalan ini ada di kitab-kitab hadis yang asli. Hadis itu catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari cerita hidup Nabi yang kaya dan menginspirasi, yaitu sirah. Ini ngingetin kita kalau tugas Nabi itu selalu dibantu sama Tuhan, bukan cuma usaha manusia sendiri. Petunjuk dan bantuan Allah selalu ada buat beliau di setiap langkah. Ini ngasih ketenangan dan kuat orang yang percaya dari zaman ke zaman. Dasar keimanan, mukjizat, kepercayaan, dan kebijaksanaan ilahi. Mukjizat itu pasti punya peran penting buat nguatin iman seseorang. Itu kejadian luar biasa yang nunjukin adanya kekuatan hebat yang gak kelihatan. Buat orang yang percaya, mukjizat ini bukti kuat kalau Allah itu maha kuasa atas segalanya. Ini nunjukin kalau Allah itu ikut campur dalam urusan dunia. Allah itu bukan Tuhan yang jauh dan gak peduli, tapi pencipta yang sayang dan mau mendengar.
Kejadian ini bukan satu-satunya dasar iman, karena iman itu keyakinan yang lebih dalam. Tapi, ini bisa jadi pemicu kuat yang bikin hati sadar akan kebenaran. Ini bikin kita merasa kagum banget dan heran di dalam hati. Ini bikin kita mikir dalam-dalam tentang banyak rahasia kehidupan. Ini kayak membuka jendela ke dunia lain di luar yang kita lihat. Tapi penting kita tahu, iman yang benar itu enggak cuma gara-gara lihat mukjizat. Agama Islam itu sangat pentingin percaya sama yang gaib atau al-gaib. Misalnya percaya sama Allah, malaikat, kitab-kitab suci, nabi-nabi dan hari kiamat. Mukjizat paling besar dan paling awet buat semua orang Islam itu Al-Quran. Bahasanya indah banget, ada ilmu pengetahuan yang tepat, ajaran moralnya nggak lekang waktu. Ini bukti kalau Al-Quran itu dari Tuhan, buat semua zaman. Kehidupan Nabi sendiri, sifatnya yang jadi contoh, itu juga mukjizat yang hebat. Mukjizat pohon jalan ini salah satu tanda yang indah di antara banyak tanda lainnya. Ini menarik buat hati yang mau menerima dan pikiran yang mau mencari tahu. Iman itu akhirnya hadiah yang dijaga dengan cara merenung dan tulus. Cerita pohon jalan yang menginspirasi ini bikin kita jadi rendah hati. Ini ngingetin kita kalau kuasa Allah yang hebat itu nggak ada batasnya sama sekali. Ini ngajak kita buat mikirin banyak banget tanda-tanda Allah di sekitar kita. Contohnya bentuk daun yang rumit, langit yang luas penuh bintang, keajaiban kelahiran, rezeki yang Dia kasih, itu semua keajaiban sehari-hari. Cerita ini ngajak kita lihat lebih jauh dari dunia yang kelihatan aja. Ini ngajak kita coba lihat kenyataan rohani di balik semua yang ada. Ini pelan-pelan ngajak kita buat berserah diri sama pencipta semua hal yang maha bijaksana. Kalau kita pasrah, hati jadi damai. Kalau kita ingat Allah, hati jadi tenang. Alam semesta ini seolah-olah memuji Allah. Jadi kesimpulannya, mukjizat pohon yang jalan itu bukti yang indah dan kuat. Ini nunjukin jelas banget kedudukan Nabi Muhammad SAW yang tinggi banget di sisi Allah. Ini nunjukin dengan kuat kuasa Allah yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat atas semua ciptaannya. Ini jadi pengingat yang ngasih inspirasi dan semangat buat semua orang yang percaya, kapanpun itu. Ini ngedorong kita buat berusaha lebih dalam lagi iman dan pengertian kita tentang Islam. Cerita-cerita hebat kayak gini diceritain turun-temurun dengan penuh sayang di antara orang Islam. Cerita ini numbuhin bibit-bibit iman di hati anak-anak yang masih muda. Cerita ini selalu ngingetin kita tentang hubungan yang dalam dan suci. Pebonas olseyamnes etnyois sama sembicipterisan. Skol pujihat barem boy.